Negeri ini kok makin gak ketebak. Yang berseragam saling tembak. Takut gua. Hidup mahasiswa Indonesia. Menonton sepak bola berujung mati. Tante pernah bro, Habis jangan duduk. Gak usah bro, itu jangan diceritain bro. Jangan goblok jangan. Negeriku katanya, jangan gini amat. Ya negeriku. Negeri gini banget sih, nyampe sini bongkar aib anak setan lu. Ngapain dia bangun gereja? Dia masuk Kristen sekarang gitu. Gila lu, gua tahu emang dari kecil dia jarang puasa, tapi masa masuk Kristen? Malam ini mau kesini apa kesini? Ya udahlah. Halo. Cek. Malam ini selamat datang lagi di High Hip lah. Semua bergembira, semua tertawa, insya Allah. Semua yuk. Semua bergembira, semua tertawa, insya Allah. Tapi mic-nya cuma 2, bintang tamunya 4. Disuruh nyewa nggak mau. Emang belum tai. Belum tai. Semua belum tai. Dikira kita anak teater yang bisa ngomong tanpa mikrofon. Ternyata bisa. Dikira kita anak teater yang bisa ngomong tanpa mikrofon. Ternyata bisa. Hai. Semua tertawa, semua gembira, insya Allah. Semua tertawa, semua gembira, insya Allah. Semua tertawa, semua gembira, insya Allah. Apa? Semua tertawa, semua gembira, insya Allah. Semua tertawa, semua gembira, insya Matikan prompter gua blok. Aduh. Mati prompter gua. Rusak. Gak apa-apa. Soalnya mic-nya 2. Tapi malam ini terima kasih teman-teman sudah hadir di High Hip Live. Ini temanya malam ini adalah Negeriku. Kok gini amat sih? Iya. Nah makanya gini amat sih, kita aja tolol ya. kita aja bikin acara yang begini ya. Iya. Gimana mau mengharapkan negeri ini? Tapi ya kita kan yang penting nggak ada itu gas air mata. Untuk itu ini untuk membuka beneran rusak ini kali.
Beneran. Listriknya mati. Ada nanti dibenerin ya. Kalau gitu untuk membuka malam ini nanti juga kita akan ada bintang tamu pastinya nih. Iya benar. Teman-teman, nanti ada Rispo. Dan juga ada Viko Fahrizal. Luar biasa kan? Acaranya gratis ini cuy. Iya gratis. Cuma bintang tamunya keren-keren ya. Iya benar. Tapi ngemeng-ngemeng pada jajan kan nih? Iya pada jajan dong di sini. Lu makan apaan bang? Lapar banget abis. Astagfirullah. Lapar kan biasanya? Lapar. Tapi makannya semangat kayak lagi nonton Netflix ya. Padahal kita lagi ngomong doi makan kan. Ntar kita kasih tahu dulu ini TV-nya rusak nih. LCD-nya jujur aja, fee gue 8 juta nih. Dan di TV 5 juta. Berarti gue cuma 3 juta nih dapat malam ini ya nggak apa-apa. Yang penting semangat ya, yang penting sedang di sini. Masalahnya gue nggak bisa baca prompter. Nanti nanya gimana nggak apa-apa lah ya. Improv aja improv. Hip, lu lapan Hip? Iya. Kok bisa sih? langsung minta naik. Wah, ada yang nggak beres nih. Oke, kita kasih puisi dulu kali ya. Oke. Ini puisi tentang negeri ini ya, teman-teman. Negeri ini kok gini amat sih? Negeri ini kok gini amat sih? Yang punya power berebut kursi, yang lemah tak berdaya sering disomasi. Iya ya, negeri ini kok gini amat ya? Yang kaya makin kaya, yang makin kaya siapa ya? Negeri ini kok makin gak ketebak. Yang berseragam saling tembak. Takut gua. Terlalu seru. Contoh ya. Ulang. Agak serem bacanya. Negeri ini kok makin gak ketebak. Yang berseragam saling tembak. Yang di tribun matanya malah bengkak. Negeri ini kok sering bikin panik. Tingkah pejabatnya unik-unik. Kebijakannya serem kayak klinik. Negeri ini kok aur-auran. Abis dibanting cabut laporan. Abis tragedi lanjut fan football. Heran! Heran maksudnya heran. Negeri ini kok susah berubah. Bingung harus gimana pas ada wabah. Rakyatnya pun cuma disuruh tabah. Negeri ini emang kok negeri ini perlu dirukiah biar mental korupsinya goyah dan gak perlu perang kayak Suriah. Negeri ini kok gini amat sih? Salah satu yang akan datang malam ini adalah salah satu sastrawan juga. Kita sambut Ananta Rizky Putra Sastrawan. Sambut dengan meriah. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Bantangkan. Pilih saya ya.
puisi. Menonton sepak bola berujung mati. Balita meminum obat juga mati. Lantas siapa yang kau lindungi? Data-data saja mengalami kebocoran. Lompat. Wah. Data, supporter dan balita tak mampu dilindunginya. Lantas karena harta engkau berebut tahta. Oh my God. Aku seperti hidup di neraka. Ku seperti hidup di neraka. Seperti hidup di neraka. Lanjut. Udah lah. Tepuk tangan buat sastrawan Politik lah. Percuma bersuara, emang mereka punya telinga. Keren. Astaga. Lu ngapain sini? Gak tahu. Oh nggak apa-apa, Bang Kicu ini aja yang musik-musik. Kalau talk show kan ada musik-musiknya gitu. Home band. Kalau lucu teratakung cus gitu. Kalau lucu gimana? Misalnya lucu. Kalau lucu gimana? Nggak asik. Aman ya? Nggak aman. Aman. Ya, mau cabut dulu ya. Mau kemana? Mau ke Magelang. Magelang. Iya. Suaranya gede dong. Mau mic-nya cuma 2 nih. Ini kau udah pakai clip on ya? Iya. Mau ke Magelang. Ke Magelang. Ngapain? Hah? Ngapain ke Magelang? Biasa. Apa? Antar sushi. Sushi. Makanan. Oh. Udah. Anjing, gua kira ada apa. Saya boleh ke sana? Boleh. Makasih ya Bang Kicu ya. Sama-sama. Tepuk tangan dong buat Bang Kicu ya. Gila. Temanya politik, ngundang Rispo, ahli politik. Tapi Rispo emang paling cocok bro kalau jadi politikus bro. Lu po misalnya ya, lu jadi anggota DPR po. Jadi anggota DPR pilihan Jawa Timur. Terus lu di acara sambutan 17-an. Gimana lu bakal sambutan po? Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita hari ini ada di acara 17-an dan kita kedatangan bapak anggota DPR pemilihan Sragen Jawa Timur. Boleh tepuk tangan buat Bapak Rispo. Sudah pindah. Eh 17. Ya, dengan semangat kemerdekaan bangsa negara Republik Indonesia, warga Jawa Timur yang memilih saya harus bahagia. Saya berada mewakili kalian semua di sini bukan semata-mata karena menginginkan jabatan, tapi kalau bukan saya, orang baik mana lagi yang maju? Cocok nih, penjilat-penjilat kayak gini. Tak ada gunanya suara-suara untuk saya.
Saya hanya perlu coblos saja lagi nanti. Sekarang versi imbuhan dong. Hah? Versi adat imbuhan tambahan gitu. Kita sambut ini dia Bapak Rispo. Boleh tepuk tangan teman-teman. Menyelamati permalaman Bapak-bapak, Ibu. Kita ingat semua, ini adalah momen mengagustusinya men-17 per-17-an mengemerdekai. Kemerdekaan pun mengindonesiakan dirinya itu. Malu saya. Lu emang kalau ngobrol sama istri lu gitu juga, Bang? Apa? Lu kalau ngobrol sama istri lu di rumah? Enggak lah, enggak selalu gitu. Oh, tapi ada momen-momen yang iya. Iya. Momen yang iya itu pas kapan contohnya? Mau gitu. Mau lagi di kamar gitu. Oh, lagi di kamar berduaan doang. Peristrian kata gue. Terus mengayoilah. Mengayoilah. Terus Ayo kita terkan. Kan secara tidak sengaja berarti kalau terkan. Ya memang gue secara sadar nggak mungkin lah gue istri gue sayang sama dia. Lu kan sekarang udah punya anak. Gue jaga kehormatannya. Jangan dijaga. Justru dinafkahi deh istri lu. Ya berarti anak lu anak siapa itu kalau nggak lu bayi tabung? Enggak, anak gua. Lah terus gimana konsepnya? Ya itulah gua hilap pernah. Hilap. Beberapa kali hilap terjadi anak gua 2 tuh. Udah gua kesini-sini, ya ampun. Ini wanita tidak pantas gua. Itu kan kalau misalnya masih pacaran belum nikah. Kalau udah nikah mah nggak apa-apa deh aja. Ya gua nikahin dia emang tidak mengharapkan itu gua. Gua jahit gua pas punya anak tuh. Apanya? Itu lu rapat. Harus dilindungi harkat dan martabatnya. Berarti lu dari anak lu yang lahiran kedua udah nggak pernah lagi sampai sekarang? Apa? Udah nggak pernah lagi sampai sekarang? Jarang kalau sama istri. Lu jaga soalnya. Jaga, jangan. Oh, yang di pick lu berarti ya? Pick apa? Yang di pick itu, yang 700 kata lu. Enggak. Gua anti untuk mengkhianati seorang istri, gua anti gitu. Gua paling anti banget sampai ketahuan tuh. Karena gua akan nyakitin dia gitu. Kalau ketahuan. Gua nggak mau gitu. Tapi pernah? Ya caranya untuk tidak ketahuan ya tidak melakukan, Paling jago ya kalau lesson. Tapi lu kan pernah ini kan, Po? Waktu pertama kali kan Rispo ini sebenarnya sebelum nikah sama Siti juga udah maniak ya kan? Bro. Ada nyokap gua itu. Ini cuma kerja. Sebelum nikah, gak pernah sebelum nikah. Tante Rispo sebelum menikah pun maniak dia kan, Tante? Enggak. Orang Tante pernah habis jangan kan udah duduk kasihan. Yang satu narkoba kan kasihan. Gue mau memastikan orang nggak tuh. Rispo pernah cerita katanya Rispo di rumah waktu Tante lagi. Gak usah bro, itu jangan diceritain bro. Jangan goblok, jangan. Orangnya nonton bro. Orangnya nonton. Yang mana? Lu bang. Kok orangnya nonton? Kok ada orangnya? Kok lu undang? Bukan kagak gini undang gua, satu Depok cewek rata. Gila. Pemain. Saya pemain gua sana masuk sini masuk gitu. Terakhir gua udah bosan gua masukin lele. Iya, Rispo nih.
Di Rispo ini kan pemain nih, temen gue tau lah dia dulu di Jogja pernah share tiba-tiba nih lagi. Dulu nih. Negeriku katanya, jangan gini amat. Ya negeriku. Negeri gini banget sih, nyampe sini bongkar aib anak setan lu. Goblok. Ya negeriku, anak-anaknya pada pezina. Pezina gimana sih, bro? Anjing lu. Kan kita pernah bareng dulu. Gue disiapin nih negeriku gini macam-macam gini. Gua yang dibongkar semua sama lu. Acara lu 8 juta lagi anjing. Enggak lah, bohong gua bohong. Bohong. Masa bedanya cuma dikit, gua 12. Gedean dia. Gedean. Gedean lu. Ayo, udah lah, nggak usah gua lah. Ya ampun, Rispo pernah nih, tiba-tiba di rumah kan, gua di rumah di kontrakan gitu. Ya judulnya Rispo harusnya nih, bukan negeri ini. Ya kan melihat semua ini sosial. Katakan kemarin ada mau ada undang-undang yang kalau misalnya cewek cowok ke hotel itu nanti bakal kena apa? Kena pidana gitu. Nah, gue pengen ngeliat ini contoh-contohnya dari elu. Gua nggak di hotel. Di mana? Ya di mana aja. Di UI pernah. Hutan UI terakhir. Hutan UI. Bangsa hutan UI. Hutan UI itu dulu sekarang udah enggak. Lagian juga dulu gua megang tete doang. Enggak sampai apa-apa itu. Pusing gua nih sini. Iya dia gua lagi di kontrakan, gua kan nggak pernah kan gitu kan. Gua kan di rumah aja orangnya kan. Pijit tapi lu. Hah? Pijit. Ya gua yang mijit. Alah lu. Walah. Kayak lu paling tahu ya. Alah. Gua paling paham kehidupan gua. Iya lu. Nah, kalau mau bongkar semua nih. Ini. Apaan? Bongkar apaan? Nah, lu yang pijit. Duitnya habis buat pijit sehari bisa 2-3 kali. Benar. Ini, iya benar. Ya kan, betul ya. Saksi, bisa 2-3 kali kan dikocokin tuh kalau pijit itu ya. Keluar, nyampe rumah udah ngaceng lagi gila ini. Kata gua kok pegel sering amat nih orang itu. Gua pernah papasan nih, gua dari kosan papasan sama dia. Wih anjing rambutnya lepek ya kan. Udah pasti sepong lu itu. Astagfirullah. Keramas lu nih. Kalau dulu gua kan belum ada duit tip gua mau ngikutin jejak lu tuh. Gua pelajarin nih. Gila, sholat teman-teman. Sholat. Pernah sholat di tempat pijit plus ini. Pijit plus. Kagak. Iya. Enggak, jadi dia tuh orang nggak bisa ninggalin sholat gitu karena udah kebiasaan gitu kan. Mau lagi ngapain aja, mau pijit, mau sholat dulu dia nih. Masalah diterima atau enggaknya belakangan ya kan, lu. Enggak, gua nggak pernah. Nah, pernah nggak lu di tempat pijit sholat? Apaan gua gitu aja kagak pernah. Astagfirullah. Saya ngomong nggak pernah tapi ada partner saya. Ada partner in crime di Yusril juga Yusril. Pura-pura bencong padahal ngacongan. Enggak, tapi Rispo intinya gitulah ya. Intinya Rispo dulu pemain lah, maniak dia pokoknya. Tapi dia pas malam pertama dia pura-pura kayak nggak pernah sama istrinya lu pura-pura kan sama istri lu kayak nggak pernah kan. Ya istri gua nih kan ini nggak ngerti gitu alim gitu. Ya. Mau langsung masukin kok jago banget gitu nanti. Iya, jadi gua ya udah gua yang gimana nih? Ya gak tahu gitu. Oh, lu pura-pura nggak tahu. Iya, pura-pura nggak tahu. Googling gitu. Googlingnya kata kuncinya apa keywordnya? Ya cara suami istri berpesta pora. yang keluar nanti malah ini penyanyi pesta pora mah. Boleh. Nggak dihargai. Tapi kita kembali ke tema aja nih, Po. Lu kan salah satu pengamat negeri ini ya, Po ya. Po? Apa sih, Im?
Kagum. Katakan bersama. Fabulous. Aneh bener. Kalau fabulous aneh bener. Bagus ya fabulous ya. 1, 2, 3. Fabulous. Minum. Hah? Nelayan. Boleh dong, dikasih minum dong, sini dong air putih. Minum bisa kali bang, udah lucu banget dari tadi. Elah. Iya, lu kan salah satu orang yang kayaknya ngikutin banget gitu ya permasalahan negeri ini gitu, Po. Ntar lu hip nih. Oh ya udah, baru 2 juta ya. Oh, dihitungin durasinya. Ntar kalau udah 5 juta bunyi. Nih. Oh. Pulang lu, udah batas waktunya lu pulang gitu. Gila. Tapi mati sih jamnya nih. Ya lu apa hal yang paling lu resahkan dari negeri ini sekarang, Po? Gua sebagai orang yang punya anak, gua paling resah itu obat itu ternyata nggak boleh. Obat-obat anak sirup itu ternyata ada bahan-bahan yang membahayakan ginjal gitu. Gua terus banyak korban, gua baca berita korbannya ada gitu ya kan. Maksud gua nih para pemangku kepentingan. Kalian nggak ngebayangin kalau ini terjadi sama anak cucu kalian apa gimana sih gitu. Tolonglah, masa negara ini semuanya serba nggak beres gitu. Iya. Ya gue nggak apa-apa sih gue. Kok nggak apa-apa sih? Harusnya masalah dong. Iya masalah, gue cuman ini gimana ya? Terus gue mau ngomong ke siapa gitu. Ini kan berarti dari Kementerian Kesehatan gitu ya kan. Oh, lu berarti nyalain Kemenkes nih? Enggak, bukan. Gua nggak tahu ya, gua nggak tahu ini salahnya siapa. Mungkin awal obat itu mau di launching, mau dirilis udah diperiksa gitu. Tapi mungkin kesini-sininya kok bisa-bisa ternyata membahayakan gitu. Apa nggak berkala, kurang berkala pemeriksaannya atau gimana gitu. Kalau memang nggak bisa, nggak mampu, ya udah jadi apa? Si cepat kayak apa? Nganterin barang itu kurir si cepat apa-apa. Terlalu jauh dah. Udah. Jadi saking pusingnya nih. Pusing sama negeri ini. Tapi Rispo ini termasuk orang yang ini ya nggak pernah percaya sama, ya percaya cuman nggak percaya banget sama obat. Jadi anaknya Rispo kalau misalnya lagi sakit itu cuma pakai tradisional ya, Po ya, bener, Po? Kalau panas kasih asam sama bawang. Oh, itu dia apain? Diolesin ke seluruh tubuh. Sembuh, di adem badannya. Kalau batuk kencur. Ditaruh mana? Minum kencur. Terusin kencur. Nah, terus kalau nangisin apa? Kalau nangis kasih emaknya. Nangis anjing lu banget. Wah, ampun lah, bahkan anaknya Rispo ini kagak diimunisasi. Jangan ini bro, diserang gua. Ya nggak apa-apa kan buat off air doang. Lu kenapa, alasan lu aja kenapa sih? Lu nggak percaya sama negeri ini? Bukan gak bisa, gua kata bini gua gua mah nggak ngerti. Oh jadi lu kata Mbak Siti lu yang ini? Mana ada Siti no? Gua lagi aja. Ya gue juga ya udah ya gitu. Oh jadi karena Mbak Siti bilang nggak usah, lu bilang nggak usah juga gitu? Iya karena ini ada banyak kan artikel-artikel bahwa tidak beres gitu ya kan. Sekarang makin gak percaya gue, obat cair aja begitu, apalagi vaksin yang masuk ke dalam tubuh itu. Ini permainan semua bro. Permainan. Edit. Nggak ada yang diedit sini Bang. Nggak ada, nge-flow semua ini. Iyalah, apa yang ada di sini semua kata-kata nggak ada yang diedit. Ya jatuhnya ngejebak lu ini. Namanya tadi temanya gimana negeri ini, masa diedit? Ini lagi live TikTok, Po. Hah? Ini lagi live TikTok juga. Aing sama. Surupan him. Bagi-bagi kaos kok cemberut. Bagi dong. Lo opening gitu tuh udah mulai politik juga berarti, Po ya, satir-satir gitu ya, Po ya.
Dari mulai kita lahir sampai kita mati, semua diatur oleh politik itu. Contohnya, Kita lahir, kita harus punya akte kelahiran, itu bagian dari birokrasi. Berjalannya waktu, usia semakin remaja, kita harus sekolah memerlukan ini, memerlukan itu. Aturan yang ada di dalamnya aturan birokrasi. Kurikulum pendidikan yang kita jalani itu keputusan para pemimpin kita di sana. Lulus sekolah ijazah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, itu merupakan politik lagi. Sampai kita terus berjalan, sampai punya KTP, punya nikah, semua birokrasi semua. Kalau kita nggak paham politik, mau ngapain kita di negara ini? Dari hidup sampai mati, birokrasi. Yang namanya hidup sampai mati Birokrasi bener ini Bang. Bener. Birokrasi artinya apa? Bibir robek makan terasi. Terus kalau berarti lu paham banget yang namanya politik. Gua nggak paham, tapi gua coba mengerti. Kayaknya ngomongnya kayak paham banget tadi, tiba-tiba di terakhir gua nggak paham, tapi kayak mencoba. Minimal kita ngerti, minimal kita tahu. Jika ada sesuatu yang menurut kita tidak benar, diam. Bersuara ditangkap. Ya kan? Mungkin jangan mengabung. Tapi ini ya, mumpung Rispo di sini ya, kita tes istilah-istilah politik ya buat Rispo ya. Gua bakal ngasih beberapa istilah politik, lu artiin istilah-istilah ini apa ya? Tadi udah keren gua. Apa? Tadi udah keren, ini ditanya gini goblok lagi. Bego lagi ketahuan, nanti ketahuan goblok lagi. Oke, kita masuk ke istilah pertama, legislatif. Silakan. Apa arti dari legislatif? Legislatif itu legit dan sangat manipulatif. Legit dan sangat manipulatif. Omongannya legit, empuk, tapi itu semua manipulasi. Pledoi, Peler kondoy. paham tapi ya Rispo ya, jago ya. Briefing him kalau gini-gini. Kasih tahu mau ngapain gua. Jadi terlihat wawasan bagus ini. Ngalir bro di sini mah. Ini yang sering lu sebut-sebut juga nih di sosmed lu, di mana-mana nih. Kita cek dia ngerti apa enggak nih sama kata-kata ini. Resesi. Resesi itu ketika ada orang Tuh, kisah, story ini, story. bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada. Yatim piatu. Kenapa resesi? Kenapa resesi? Yatim piatu. Yatim piatu kok. Salah dengar berarti gua. Masa dari resesi ke yatim piatu? Ekonomi kalau ini. Oh, ekonomi. Resesi itu ekonomi. Ekonomi. Tentang apa tuh resesi? Suku bunga. Suku bunga, oke. Money. Money. Uang. Harta. Kenapa nangis? Keganjel nih. Kayak ada tapi keganjel. Apa ya? Resesi. Ya nggak perlu nangis lah. Intinya sesuatu yang akan membuat kegelapan pada dunia. Oh, itu ya. Ekonomi memburuk ya. Kita akan hadirkan ini dia. Lihat, kita sambut resesi. Sini bang, Sini bang. Kita sambut abang minum. Kita sambut abang minum. Kami haus, semua haus. Abang minum, ayo datang. Minum lucu, minum funny.
Minum dulu ya kita ya. Aus nih. Jangan deter dong. Wih. Real. Bisa diedit. Apa? Ini bisa diedit ntar. Minumnya standar, Hip. Iya. Tak ada mengejutkan. Acara lu nih. Itu Hipzi. Coba Rispo. Lanjut, Hip. Bahasa ini. Sorry. Gue udah ngerusakin TV, jangan sound juga rusak nih. Ya, udah. Tapi lu ngikutin ini gak sih, Po? Yang artis rame kemarin, Po? Kan lu jadi salah satu opening lu juga nih. Apa kemarin yang namaku Rizky, tapi aku tidak membanting istri. Lu ngikutin gak itu? Ya, gue di rumah sih tapi nggak ngikut banget. Enggak, maksudnya Pak, maaf nih, saya jelasin dulu ke Bapak ya. Maksudnya nggak ngikutin orangnya gitu, enggak ngikutin beritanya, nggak perlu sampai diikutin. Lagian dia risih kalau lu ikutin gitu. Secara berita lumayan mengikuti. Oke. Karena muncul di explore kan. Yang apa gambarnya di explore lo? Yang gambarnya gimana? Tahu deh pokoknya pakai BH doang. Itu berarti bukan berita itu. Itu mah lu bokep. Ya gua ngikutin tapi nggak terlalu mendalami lah. Gimana pendapat lu, Po, tentang ini, Po? Lu kan nih Risponi ya, boleh teman-teman tahu dia salah satu, kelihatannya doang dia kayak gini ya, maksudnya aneh gitu. Tapi Rispo adalah salah satu sosok bapak yang bertanggung jawab, sayang sama istri sama anak. Boleh tepuk tangan dong buat Rispo. Aus banget kayaknya. Yang dituang itu, yang diminum kok itu. Wis. Kayak minum air panas. Aktor. Keren. Panas yang mau. Ini nyangkut air putihnya. Lucu terus, gimmicknya banyak. Lah, komedian. Adalah gimana nih, Hip? Iya, lu maksudnya kan lu sangat baik sekali sama keluarga. Udah lu ngomong aja. Ya lu nya jangan bikin gak fokus lah. Ya siapa suruh ada ular di sini. Lu gimana ngelihat ini KDRT ini, lu sebagai laki-laki yang sangat berwibawa sekali di dalam keluarga gitu, Po? Ya sangat tidak setuju gua kalau KDRT ini, karena laki-laki itu diciptakan untuk melindungi perempuan gitu. Jika ada laki-laki berbuat kasar kepada wanita, emang dia lupa siapa yang lahirin dia? Bukan perempuan. Lahir dari apa? Terus perempuan lu gituin, yang melahirkan dan mengandung anak lu. Anjing nih orang ini. Maksud gua gak nyebut nama, pokoknya siapapun itu wanita kontol anjing. Emosi gua nih. Untuk itu Rispo sudah menciptakan lagu tentang janganlah KDRT. Kita sambut gitaris kita Bang Kicuy, malah main handphone. Tepuk tangan buat Bang Kicuy. Kita akan bernyanyi mengenai lagu Jangan KDRT. Jangan engkau KDRT. Jangan. Bukan itu lagu. Mana lagunya gua? Gua mau buta nada. Pak, bantar ngikut aja sini. C dari C. D.
Nah, B berarti. No KDRT judulnya. Ya. Istrimu sangat cantik dan juga baik. Jangan kebogel. Istrimu sangat cantik dan juga baik. Jangan digebugin, dihantam, ditendang, disambit bola biliar. Dihantam, ditendang, disambit bola biliar. Dihantam, ditendang, disambit bola biliar. Lalu dimaafkan. Kisah cinta bermula dari acara TV, dijodoh-jodohkan netizen, dihantam, ditendang, disambit bola biliar. Dihantam, ditendang, disambit bola biliar. Pas nyambit malah kepeleset, pas nyambit malah kepeleset, pas nyambit malah kepeleset, pas nyambit malah kepeleset. Terima kasih Bang Dicu. Gila tuh, kreator bro, songwriter. Masa orang baru, istrimu cantik, anak jangan digebukin. Masa langsung sih bro. To the point bro, to the point. To the point ya. Tapi kita sepertinya kurang lengkap nih kalau malam ini kita cuma ngadirin Rispo doang kan. Waktu itu kita sudah pernah undang Rispo di High Hip. Tapi biar spesial malam ini kita akan undang adik dari Rispo. Waduh, ketahuan cerita bohong. Kita akan cek cerita-cerita bohong dia yang pernah dia sampaikan di High Hip dan podcast-podcast lainnya. Dia ini tipikalnya sama kayak Ebel ya? Kagak gua lah. Sekali doang. Bikin cerita bohong biar bisa diundang di podcast manapun gitu. Podcast dulu doang. Ebel ya dari nyopet, maling motor, digigit buaya terakhir di podcast Sauna. Ada terus dia cerita loh. Kayak pengalaman hidupnya banyak banget ini. Tapi dia kadang nanya ke gua, nanya terakhir, Bang ini gimana nih gitu gua. Besok kalau diundang lagi bilang lu pernah digigit buaya pas SD. Bener di mana-mana cerita. Kita mau cek nih salah satu cerita dari Rispo di High Hip ke adeknya ya. Tepuk tangan buat Viko. Kasih mikrofon ke Viko. Enggak ini Pak. Ayo. Buat thumbnail, ayo bagus saya. Nangis ini. Ayo abadikan semua. Ayo. Bang Rispo kok nangis? Tiko tepuk tangan dong buat Tiko dong. Ini sebelum kita ngomongin politik yang lain-lain gitu, lu kenapa pakai ini pagin kok
Apa? Ini parkir kenapa pakai rompi parkir? Enggak, ini pakai oren terus nggak muat buat nginget waktu di Polda. Kok wes sih lu? Ingat waktu pada wes. Kayaknya itu bukan suatu yang wes lah. Nggak, dia nggak tahu alamat Polda makanya pakai wes. Tanpa mic pun lucu. Kita ke adegan pelukan itu dulu deh sebelum kita ngecek cerita bohongnya Rispo ya. Lu kenapa Po bisa meluk Viko waktu itu? Apa yang melatar belakangi lu? Boleh ceritain dulu nggak? Ntar ya Ko ya. Pertama, karena gue punya sikut. Masa gitu sih? Bisa gini. Kalau nggak punya sikut? Kalau nggak punya sikut, nggak bisa. Nggak bisa ketekuk gini. Kedua. Yang kedua punya paru-paru. Malu nggak lo Ko? Malu nggak? Kakak lu begini. Tapi malu, tapi penasaran juga kenapa paru-paru berhubungan sama peluk. Pada saat di Polda itu gue bernapas kok. Menggunakan paru-paru. Yang ketiga. Ada berapa emang ini? 70. Kebanyakan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya jelasin aja. Belum, makanya lu mah hidup dibikin susah sih. Kan bisa bilang gua sedih waktu itu hit gitu. Ya udah gue sedih gitu karena gue kirain nggak bakal ketemu Piko lagi. Gue lupa dia penjara, kirain mati. Udah. Tapi kalau lu kok gimana kok waktu itu perasaan lu kok? Apa? Hari itu maksudnya dengan Rispo datang ke situ meluk lu gitu. Kata gua Punya sikut. Enggak ada kayaknya kalau Piko nggak gitu dah. iya campur-campur sih. Tapi sedih, ketangkep, tapi seneng. Seneng kenapa? Lihat meskipun gua salah tetap ada yang support, tetap ada yang sayang gitu. Jadinya campur-campur. Yang Ini nangis. Nah, ini ekspresi apa? Gue bingung. Ini nangis, apa bingung, apa marah, apa senyum, apa ini? Ekspresi apa? apa katanya? Kagak dikasih tahu. Kagak dikasih tahu. Lu nggak denger? Kan dia bisikin tadi. Bisikin apa lu? Kan bisa pakai mic. Kenapa lu bingung sih? Kenapa bingung? Tapi lu sekarang ngelihat lu ngelihat Viko udah bebas lagi gitu. Gimana perasaan lu sekarang? Po. Ya seneng lah gitu, dia udah, gue jadi udah nggak perlu bolak-balik RSKO gitu. Ya, agak jauh soalnya itu kan dari rumah gua gitu. Ya yang pasti ya seneng aja dia bisa, biar semoga dia bisa berkarya lagi, menghibur lagi, dan ya jangan mengulangi kesalahan lagi gitu. Tapi ada momen ya, nih teman-teman perlu ketahuin. Jadi si Viko waktu di RSKO itu dikasih obat penenang ya kok ya. Wah, gua kena. Itu kan boleh diceritain gak itu? Gua ceritain kok. Iya, gua dikasih obat buat orang gangguan jiwa yang suka ngamuk-ngamuk gitu. Namanya Abilify. Woi, lu jangan muka lu liatin kok. Muka lu liatin nih ke umat nih, ke masyarakat nih. Wah, dikasih minum itu jadi bengong, melamun, lemes,
nggak bisa mikir. Tiap efeknya hilang baru gue sadar, anjir barusan gue ngapain ya gitu. Karena sampai yang bengong, sampai ngiler-ngiler gitu kan. Nggak suka lah gue dikasih obat itu. Terus gue bilang ke susternya, sus saya kan nyintai doang gak gila gitu. Ini kenapa saya dikasih obat gini, saya nggak mau lagi lah gitu. Ya kan udah persetujuan keluarga Mas Piko. Emang siapa yang tanda tangan sus gitu. Pas gue lihat namanya Rispo. Kan gue tanya kan, pas Rispo datang jenguk gue tanya, oh lu ngapain tanda tangan gue minum obat gila? Lah itu obat kata dia. Nggak baca dianya. Gimana lu klarifikasi coba? Klarifikasi. Ya gitu. Gua ya kan tanda tangan aja lah, rumah sakit apa pasti bener nih gitu, emang sesuai kebutuhannya Piko gitu. Terus kata gua, cuman gua nyampe rumah mikir, kok direhab jadi gila nih. Udahlah, namanya sakit kan gak ada yang tahu kata gua. Oh tapi lu sadar waktu di rumah? Gua sadar lah. Ya, Piko jadi gila. Lu cari tahu tuh obat buat apa? Enggak. Oh enggak, lu cari tahu. Tahu kan penenang apa gitu, udahlah. Oh biar dia tenang gitu nih, sekarang pasti lagi kisruh nih apa. Udah, tapi gua ini baca-baca emang itu buat ada yang minum obat itu juga gara-gara suka ngomong sama ayam ya. Iya. Jadi orang yang suka ngomong sama ayam minum itu. Piko emang di sana lu ngomong sama ayam gitu? Enggak, tapi di rehab banyak yang kayak gitu, yang dia ngerasa bisa naklukin naga. Regen nih. Iya, Regen harus waktu Regen cerita-cerita gitu gua, ya anjir kayak temen rehab gua. Banyak di sana bisa manggil hujan, ngendaliin cuaca, ngobrol sama malaikat, gitu-gitu. Itu dikasih obatnya kayak gitu? Dikasih obat yang kayak gua. Coki aja enggak coki. Padahal homo ya? Nggak ada dikasih obat homo di sana? Nggak ada. Emang ada obatnya? Oh ada obatnya. Kalau nggak salah namanya tobat. Tapi kok lu kan maksudnya ngerasain ya gimana nih prosesnya ketika lu ditangkep, terus lu masuk RSKO juga gitu kan. Dan tema kita kali ini kan gini amat sih negeri ini. Nah menurut lu penanganan buat orang-orang pecandu narkoba ada yang perlu dibenerin nggak kok dari pemerintah kita kok? Suarakan dong, suarakan. Rismo aja udah suarakan apa aja tadi. Ayo kok. Bagus sih, bagus. Direkam ya. Bagus penanganan, bagus. Semua sesuai. Tapi pasti ada dong 1-2 hal yang perlu dibenahin dikit gitu. Sejauh ini semua bagus. Takut ya? Udah dibantu kemarin. Bagus, semua bagus. Orang bro kalau udah pernah di dalam culun bro, langsung culun. Jering dulu, sangar banget. Sekarang culun. Itu jering lah anak pang, apalagi gua semua biasa. Pasti luar semua bersuara. Iya. Di dalam langsung kicep ya. Kicep, culun, langsung culun. Suara tuh, jangan takut, gesturnya, jangan takut kok. Ada gua. So-soan lo ada gua. Waktu itu dia inget banget gua. Gak usah diceritain ya. Terus kok kan maksudnya waktu lu masuk nih, itu kan lu tanpa teknologi kan, nggak ada handphone, cuma TV doang. Pasti ada hal-hal yang tertinggal kan dari berita-berita lah di luar. Apa yang paling ngebedain waktu lu masuk sampai lu keluar dari RSKO tuh?
yang lu resahin banget, wah kok udah kayak gini nih Indonesia? Apa ya? Nggak terlalu mikirin gituan sih gue. Karena kan banyak hal dari diri gue yang lebih harus dipikirin kan. Maksudnya kayak habis ini kerja gimana gitu. Kayak maksud gue sebelum kasus ini tuh karir gue lebih tinggi dari Rispo kan. Iya betul. Jauh. Iya begitu keluar gue udah kebalap gitu. Kayak tadi celinting denger Rispo kalau udah 5 juta cabut. Oh berarti bayaran dia 5 juta di sini. Lalu 1,5. Bata lu marah lu Bat. Bercanda ya, nggak mungkin lah Piko segitu. Kan ada potongan jadi 1,3. Lu 8 ya, kata gue, gila ya. Coba kata gue enggak, itu bercanda gua kok. Bercanda lah. Stand up 40 kalau stand up. Gak usah disebut mereka. GCLS bernyanyi 50. Gak usah disebut. Ya tapi namanya orang baru nge-restart gitu, baru memulai, masih dikasih kepercayaan aja sebenarnya gue udah seneng sih, karena itu ketakutan gue banget kayak anjir gue bisa balik lagi berkarir nggak ya gitu. Tapi kalau yang gue lihat mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya, teman-teman komunitas gitu. Kalau melihat lu sekarang kayak lebih pendiam banget kok. Iya. Nah itu kenapa kok? Apa karena lu di RSKO atau karena efek yang lainnya? Ya bahkan sebenarnya gue tuh ada tekanan kalau kayak orang ngarep gue balik lagi kayak dulu, seceria dulu, sebercanda dulu gitu, kayak ayo dong ceria lagi, happy lagi, kata gue. Sabar anjing gitu kan. Dipaksa ceria. Dipaksa bahagia nggak lo? Maksud gue ya entah gue masih banyak masalah bekas masalah kemarin gitu, maksudnya masih banyak yang ketinggalan dari masalah yang gue bikin kemarin, entah hal kemarin tuh menjadi titik balik perubahan sikap gua gitu. Mungkin gua yang sebelum ketangkep tuh belum berevolusi dengan sempurna gitu. Sekarang mungkin adalah tahap evolusi gua yang selanjutnya. Mungkin gua emang udah berubah gitu, nggak jadi orang yang seceria dulu. Kalau pendiam kan maksud gua kayak dulu tuh gue ekspresif gitu, sering overshare apa-apa, gue ceritain, gue omongin gitu. Ternyata dari hal-hal yang gue omongin juga ternyata banyak yang nggak bener gitu. Kayak gue udah ngomong di mana-mana gue berhenti narkoba gitu, terus ternyata ya anjing kok pakai lagi ya, terus omongan gue jadi nggak sesuai gitu. Terus sekarang gue ngerasa kayaknya mending diem deh gitu, daripada ngomong terus ternyata nggak sesuai gitu. Tapi untuk ini lo harus ngomong kok. Ya. Rispo cerita kalau dia ngasih bubuk merah ke nasi uduk dia. Itu lo harus ngomong, lo harus klarifikasi. Apa sih dia waktu itu kan cerita unik, cerita nih gue ada nggak cerita unik di hidup lo? Oh kata gue bilang dia terus, tar dulu, lu diam dulu, udah diam dulu lo. Unik kan berarti ya udah kan di otak gua mau bikin aja. Terus masa gitu. Akhirnya dia bilang nih, ada nih gue waktu itu guru gue terbang, gue Bukan terbang, apa? ketiup angin. Iya. Bukan terbang, tapi terbang bilang terbang dia hit kata gitu. Tadi Bu Murni. Di lantai 3 itu angin kenceng gitu. Weh. Ketiup angin. Nah, terus pas gua nengok lagi ya udah di atas. Berarti terbang ya. Sekarang dipasangin tali kamu sama temen gua. Itu kan cerita pertama. Terus dia cerita lagi yang lain, dia ngunciin
guru BK dari luar. Itu gue masih percaya tuh. Terus dia cerita juga, dia pernah ngasih bubuk merah ke nasi uduk pomuyah subuh-subuh. Abis itu gue kabur, sekampung pada ngumpul tuh Hip, kata didoain tuh nasi uduk. Wah ini mah keramat Hip. Gitu. Gue percaya kok, sumpah beneran Hip, kata dia tuh seluruh kampung pada kumpul di rumah pomuyah gitu. Itu cerita bener apa bohong? Nggak ada. Nggak pernah ada cerita kayak gitu di kampung gua. Cerita lucu itu bro. Kayak Ebel kan? Kagak, kalau gua mah itu ya cerita lucu, unik, kata lu, dari pengalaman unik kan kata lu. Pengalaman unik yang pernah terjadi di hidup lu, bukan bikin pas ditanya. Ya udah, tadi Ada yang benar. Sekarang ada nih. Ada cerita yang benar nih. gue masih pomuyah juga ini. Cuma pomuyah sekarang udah tajir, udah nggak dagang nasi uduk deh, Star Syndrome. Masih. Enggak kok. kan tinggal di rumah yang tahu, kenapa lu tinggal di Sepatan? Ini ada cerita pas lu belum lahir. apa ceritanya tuh? Oh ini Viko nggak mungkin tahu cerita ini ya. Viko nggak mungkin tahu cerita ini nih. Apa ceritanya? Itu gue pas SMP kelas 3. Oh, ini ada keterbatasan universe. Kalau gue belum lahir, berarti lu baru umur 3. Berarti dia udah lahir kalau Kalau lu SMP, gue udah SD. SMA. Berarti udah lahir, udah lebih lahir dia. Dia SMP berarti. Nih gue jagain nih, semesta ceritanya gue jagain nih. Lu lahir mulu. Apa ceritanya? Ketahuan bohong. Gua ntar dibilang bohong. Enggak lah, ini bener. Kalau ini mah kali ini bener lah. Coba, tapi ntar kita cek Viko. Di SD nih, gua SD. Udah, nggak apa-apa. Pegang aja. Oh SD, oke. Ada yang kehilangan duit. Ya. Ada yang kehilangan duit. Terus guru gua masuk kelas nih, bawa air minum, sebotol nih. Suruh minum rame-rame. Yang ngambil duit temennya bau kambing. Ini tuh kagak bisa dicek nih ya. Lu tahu nggak ceritanya? Terus yang minum air ini bau kambing gitu. Iya. Mending daripada bau kambing seumur hidup, saya tunggu 15 menit ke ruangan saya. Mending aku dulu daripada bau kambing seumur hidup. Sampai kamu gede bau kambing. Kata gitu. Terus dah tuh. Tiba-tiba istirahat, gurunya masuk, udah bapak udah tahu siapa yang ngambil, uangnya juga udah dikembaliin, tapi kita nggak perlu tahu siapa orangnya. Yang penting dia udah ngaku. Terus besok ada yang hilang lagi. Detail ya kok. Detail ini nggak bener. Detail kalau cerita dia. Besok ada yang hilang lagi. Minggu depan ada yang hilang lagi. Masuk lagi bawa air. Ini air diminum semua bagi rata satu kelas. Yang ngambil uang temannya bau kambing. Nah, terus minum semua. Guru gua mulai pusing. Wih, diminum semua nih. Set minum semua. Cek temennya. Ada yang mau kambing gak? Gitu. Gak ada pak. Semua gak ada. Nanti pas di rumah baunya. Tapi sebelum nyampe rumah bisa ke ruangan saya ngaku. Terus pas udah gede gue mikir berubah itu treatmentnya. Sebelum diminum ngaku dulu, pas diminum habis minum bisa ngakunya ternyata. Nah situ
Bener ini. Ini benar. Terus. Terlalu ngarang sih. Kagak bener ini, bener. Sumpah. Ini mah benar. Bener ini. Ngerti gua. Ngerti kan? Ngerti gua. Jadi treatmentnya berubah. Pertama, airnya belum diminum. Sebelum diminum, ngadep ke ruangan, bisa batal tuh kontrak bau kambingnya. Iya. Yang kedua, airnya udah diminum semua. Semua udah pada minum. Tapi kalau ngadep, tetap bisa batal juga kontraknya. Yang bener tuh gimana? Intinya nih pas besokannya sekolah. Guru gua masuk. Guru gua itu nggak bawa air tapi masuk, duduk di meja, dia bukan cuma bau tapi jadi kambing. Enggak kambingnya bohong, bener daripada bohong lagi. Jadi cerita uniknya apa? Guru gua kambing. Tapi sumpah Rispo ini suka bikin bohong bro, suka bikin gempar keluarga nih. Dia pernah bilang kalau Viko masuk Kristen dulu. Ceritain goblok. Gak sengaja itu gua. Bahkan dia konspirasinya bareng sama adik gua yang itu Hafiz. Oh, si Safira. Iya kan dia baik banget orangnya, penghafal Quran gitu. Mau ikut kebohongan Rispo tuh dia tuh. Itu kapan kejadiannya kapan? Kapan ya waktu gua baru atau syuting, lu? Udah 2016, 18 kali. Udah jadi komik berarti ya? Udah iya. Oh, udah, itu gua lagi syuting Oke Jack. Oh. Gua lagi syuting Oke Jack, jadi jarang di rumah. Si Rispo di rumah aja kan tuh. Wah, cari kegiatan nih. Iya, itu emang bahaya nganggur tuh itu. Wah, kebanyakan waktu diem mikir. Apa nih yang seru nih? Iya. Terus ada tukang gua namanya Konyen. Main ke rumah kan, dia emang sering minta duit gitu sama Rispo sama gua gitu. Terus Konyen nanyain, Viko mana nih? Udah lama gua nggak dibagi duit gitu. Rispo langsung nyaut, oh lu nggak tahu ya Nyeng gitu. Viko udah miskin sekarang. Gue liat ngetop dia di TV mulu. Agak Nyen, duitnya habis buat bangun gereja. Ngapain dia bangun gereja? Dia masuk Kristen sekarang gitu. Gila lu, gua tahu emang dari kecil dia jarang puasa, tapi masa masuk Kristen gitu. Di rumah gua ada teman gua si Glenn namanya. Si Glenn Kristen. Dia kebetulan naruh alat-alat Kristennya di rumah gua. Alat-alat Kristen. Kayak alat-alat tukang. Ada Rosario sama Alkitab. Diambil tuh sama Vira sama Rispo, Alkitab sama Rosarionya ditunjukin ke Konyen. Nih lu kalau nggak percaya nih, si Viko udah Kristen beneran gitu. Diem tuh si Konyennya, diem, kaget kan, cabut langsung. Ternyata dia cabut ngasih tahu ke keluarga besar gua yang di pasar Minggu. Udah aja tuh kejadian, kirain selesai. Itu kan bulan puasa kan itu. Tahu-tahu lebaran kan, keluarga besar kan, bokap gua paling tua. Bokap gua anak paling tua, jadi adik-adiknya semua datang ke rumah gua. Adik-adiknya datang ke rumah gua, terus kayak ternyata di situ bokap gua ditegur sama adik-adiknya kayak, gimana sih Bang, Viko baru sukses dikit udah dibiarin masuk Kristen gitu. Bapak lu nggak tahu apa-apa tuh. Bapak gua bingung, tadi pagi masih sholat Id apa gua? Bahkan guanya juga belum
tahu tuh, gue Lu belum tahu tuh. Gue masih main sama ponakan-ponakan gue, sepupu-sepupu kan. Udah balik semua keluarga besar, panggil tuh gue sekeluarga yang di rumah gitu. Sini, kumpul semua gitu. Nah, kumpul tuh ada gue, Rispo, adek gue, kakak gue semua. Ngapa lu masuk Kristen? Ditanya sama bapak gue bingung, kakak gue bingung, si Rispo ketawa-tawa. Bangsat. Baru dia cerita, aku bercanda doang sama Konyeng, kirain lucu, digampar gue. Ditabok gua. Ya kenapa lu bisa bilang Piko Kristen? Ya kan bilang ke Konyen, kirain Konyen tuh tukang bokap gua. Nah itu lu emang bercanda atau emang lu ngira dia beneran masuk Kristen? Bercanda lah. Canda lu itu iseng-iseng itu. Karena kan gua tahu Glenn itu Alkitabnya Glenn apa. Nyen ini Piko, asyik gua. Gua bingung gua nih gimana apa. Mana listrik pas bunyi tuh. Abis semua duitnya ke gereja kata gua. udah kirain udahlah gua pulang gitu, pulang ke rumah om gua dari keluarga besar gua dari Pasar Minggu. Dia nggak ngomong ke bokap gua dulu, ke adik-adiknya sama kakak-kakaknya semua itu. Anjir Konyen. Ini yang bangsat Konyen. Ya lu lah kan lu yang bikin cerita. Dia nggak nanya bener itu. Udah nanya bener. Bahkan lu yakinin sampai listrik mati gitu-gitu. Iya Alkitab semua. Konyen, ini maksud gua kalau orang pindah agama disimpen aja sendiri gitu. Panik juga. Lebaran ditabok sama bokap. Terus abis ditabok gimana? Abis ditabok gimana lu bilang gitu? Ya udah, kok sadat lu gitu. Ya udah gitu ya. Nanya mulu lu. Ya emang acaranya talk show. Ya gua nanya lah ke lu berdua gitu kan. Ngeliatin lagi. Malu. Apalagi? Iya. Kalau masa kecil nih kita juga kehadiran Tante Popi di sini, boleh tepuk tangan dong buat Tante Popi. Mamanya Viko dan Rispo ini ya. Ini juga salah satu orang yang membuat lu sukses kayak gini ya, Po ya. Iyalah, semua terbaik gitu bro. Apa momen-momen yang lu rasa waktu lu kecil dulu, ini nih momen gua yang menyemangati lu, memotivasi lu dari mama lu? Digetok gua. Itu memotivasi. Digampar, set. Tapi gua nggak pernah benci gitu. Oh karena ini nih gua jadi seperti sekarang gitu. Geser. Kalau ada isi malah nggak bisa ngomong gini ya. Iya. Ya itulah, tapi ya udah baik lah gitu ya. Emang gimana pun orang tua pasti sayang lah sama anaknya gitu. Kalau Piko gimana? Lu. Apa kan gua nggak waktu kecil gua nggak sama Tante Popi. Kalau ibu lu ada di sini, Udah meninggal. Udah Piko aja, kenapa gua kalau ibu gua ada di sini serem malah. Gimana kok? Apa? Waktu kecil dulu gimana? Momen-momen yang bikin lu jadi kayak gini. Lu mau bilang apa sama Tante Popi? happy birthday. Kan gak ulang tahun. Ya tetap seneng di surprise itu. Buat mama, aku mau bilang happy birthday, Ma. Happy birthday to you. Kita nyanyi bersama-sama untuk
untuk Tante Popi karena malam ini berulang tahun. Kok Tante Popi sip dan dada-dada sih? Emang ulang tahun beneran? Sekeluarga aneh gitu. Nggak bulan depan dia bulan depan. Tapi dinanya di sini ya. Ya, dia ulang tahunnya bulan depan 31 Juli. Oke. Oktober gimana ya? Depan itu. Ini kalau gitu kita tantang ya, ini karena Tante Popi bulan depan ulang tahun, kita tantang Rispo dan Viko untuk membuat lagu buat Tante Popi sebagai tanda rasa cinta mereka berdua. Cek. Ulang tahun. Dari U berarti U. Boleh tepuk tangan sebuah lagu untuk rasa cinta kepada Tante Popi. Judulnya Mamahku Ultahku. Mamaku ultah lagi. Setahun 7 kali. Kagak sesuai dah. Wah, nggak bisa Gitaris yang ngiringin nada. Iya, itu aja udah ngikut terus. Mamaku. Susah gua kalau nyanyi. Gua mending nyanyi nggak pakai musik. Oh, lu bagian rap aja ya? Gua sama Viko nyanyi, lu bagian rapnya nanti ya? Oke. Mamaku namanya Popi, aku sangat sayang sekali. I love you. Mamaku namanya Popi, aku punya pesan untukmu. Tolong jangan intervensi hubunganku lagi. Mamaku namanya Popi. Mamaku namanya Popi. Mamaku Namanya Popi. Jangan terlalu sering ulang tahun. Mamaku namanya Popi. Tahun ini ulang tahun lagi. Happy birthday to you. Bareng-bareng semua yuk. Happy birthday to you. Wah. Mamaku namanya Popi. Tahun ini ulang tahun lagi. Happy birthday to you. Rap from Rispo. Rap. Mamaku namanya Popi. Dia setiap gua dadakan gini lu. Semua Belum tahu orang belum tahu. ya udahlah. Semua susah kok nyanyi. Susah ya. Skill gua nggak seperti lu Hip. Lu mah idola gua Hip. Seorang yang selalu gua tonton dan masih tertawa menggelitik seketika gua pulang dari tempat menonton itu dulu doang Hip. Bener Hip gua. Ya. Kalau gua lu idola gua kok. Kenapa lu bisa bilang gitu, Bro? Kenapa lu bisa bilang gitu? Lucu banget dia dari kecil. Apa yang paling lucu? Lucu di sini aja kalau apa yang paling lucu? Lu apa aja bisa dilucuin sama dia dulu tuh. Contohnya? Batuk bisa lucu sama dia. Iya. Batuk bisa lucu. Dia pernah batuk karena dia tahu nih gua perhatian gitu, merhatiin gua dia tahu gua peka. Terus dia batuknya ngokang gitu kan dari jauh gitu, dari gede.
jadi gue ketawa lagi, orang-orang aneh sama gue. Kenapa tuh dia ketawa? Terus Rispo gitu. Dulu waktu masih kecil itu teman-teman SMP, SD, SMP gitu. Itu gue pernah makan batuk gantung. Batuk gantung dari Piko nih udah. Misalnya kok nggak gede po batuknya gitu. Kayak udah batuk banget tuh. Terus dia suka bikin risih gitu. Apa? Kadang gue kalau lagi males, terus dia pengen bercanda, udah jangan gangguin gue lo gitu. Terus dia tuh dulu kalau mau tidur dia megang kuping gue. Nanti kalau gue cabut dia bangun, minta pegang kuping lagi gitu. Terus kadang-kadang kalau dia lagi jahil atau lagi marahan, gue kan nggak mau deket-deket dia kan. Terus dia tetap deketin gue. Tetap deketin gue, terus dia kayak gini. Kan gak risih ya gitu. Lah kan kata gua, apaan sih gitu. orang gak kena gitu. Ya tetap aja. Gua gitu. Tapi kan gak kena ya. Nice. Selesai tis, tinggalin selesai. Nyentuh gak apa-apa tapi risih. Aneh kan lo. Terus dia pernah set up mau nakut-nakutin gua. Jadi dulu rumah gua depannya kebon kan. Terus gua mau ke rumah satu lagi, ada rumahnya di depan. Mau ke rumah satu lagi. Terus dia jalan duluan tiba-tiba. Terus dia ngumpet di pohon belimbing. Pohon belimbing kan kecil ya, nggak kealingan gitu. Jadi gue dari dia jongkok ngumpet, gue udah lihat. Terus dia nakut-nakutin gue, kayak bunyi setan gitu. Dia bunyinya kiku. Gue jalan aja biasa. Kiku. Gue terus apa kabar ini? Kiko, gue takut tau lu. Sebuah kisah brother goals yang luar biasa. Kita lihat di sini walaupun mereka sekarang terpisah oleh jarak, tapi kita lihat keriangan dan kasih sayang terpancar dari wajah mereka masing-masing. Viko, kalau ada yang pengen lu katakan buat Rispo, apa yang pengen lu ucapin buat dia malam ini? Kok? Ya jangan berubah aja, tetap jadi Rispo yang baik, yang penyayang, yang ceria. Kayak tolol ya. Lagi ngomong dia. Karena kehadiran lu menyenangkan banyak orang. Rispo. Di samping lu ada Viko. Apa yang pengen lo omongin buat Viko? Wis, ambil aja. Kok? Goblok ya? Goblok. Ya, semua orang punya kesalahan. Tapi semua orang juga berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, perbaiki.
dispo. Nyanyilah. Gue lagi nyanyi. Boleh ya nih? Boleh. Ini kasih kece ntar. Ntar bernyanyi juga ya. Mau pakai stand mic kak? Boleh. Kita bernyanyi untuk. Kameramen tolong dong. Oh, ini anak bos loh. Ini ada sebuah persembahan lagu buat dari kita berdua ya. Iya. Untuk Viko dan Disco ya. Iya. Oke. Judulnya apa, Bang Icuy? Hah? Judulnya apa? Brother. 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 Gak berubah ya? Santai aja. Santai. Masalah santai. Bang Icuy. Ibu, maafkan aku. Hari ini ku belum baik untukmu. Segala caci maki pernah keluarkan saja. Ari-ari, ari-ari, Ari-ari. Ibu memelukmu sambil menangis tertawa. Nangis ketawa. Serah gua. Iya lu, biarin aja. Ya udah. Jangan terlalu dikomenin. Namanya berkarya. Iya. Iya. Ibu, aku pernah ketahuan coli 5 kali. Coli 5 kali. Gak apa-apa, gak Gak apa-apa ya? Orang gila. Ibu, maafkan aku. Aku janji tidak akan nyewa jablay di Gangseng. Brothernya mana? Brother. Kepala ibu. Kalau ini temanya ibu. Brother dong, tentang bersaudara. Viko dan bersaudara. Nggak ada sampai habis. Dia ngomong belum habis itu. Ya udah. Belum, lanjut. Apa itu? Beda nada. Nah, beda lagu. Belum habis tapi beda nada. Sabar Pak. Iya. Nah, banyakan makan kambing nih Bapak nih. Iya, emosi. Sabar ya. Sabar. Jangan megang bete. This is brotherhood. This is brotherhood. Keren. This is brotherhood. This is brotherhood. Semuanya ya. This is brotherhood. This is brotherhood. Sama-sama menolong, dalam susah saling membantu. Walau banyak luka yang telah kita alami, ini saudara dalam kandungan semua. This is brotherhood. 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 Sama-sama dalam tanggungan. Kewagapan. Ketika kamu rada susahnya, tenanglah aku yang akan membantu. Ketika kamu susah hidupnya, aku kan selalu ada untukmu. This is brotherhood. 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 This is brotherhood.
Kagak seneng kayaknya. Musik gua udah nggak tahu gua. Nggak tahu ya. Enggak, tapi nih walaupun lu nggak bisa Pom, tapi kita tetap harus challenge ya. Challenge seperti biasa di tiap high kita akan menantang para bintang tamu kita untuk bernyanyi bersambung. Jadi ceritanya nanti bersambung dan kita masing-masing mendapatkan kata-kata ya. Nanti kalau lu nggak bingung, lu yang terakhir aja nanya ya. Oke. Yang pertama, boleh dikasih kata apa nih buat Kicuy dulu? Kasih kata apa boleh dari teman-teman? Silakan. Mandi Kicuy ya. Mandi dari Kicuy. Gua apa? Bihun. Oke. Viko? Bolan. Apa? Bolan. Viko bolan, Rispo asinan. Mandi? Bola. Mandi, gua tadi apa? Bola. Bihun? Bola. Bolan. Bolan apa bola? Bohlam. Bohlam asinan. Ingat gak lu? Lu apa? Trompet. Cepet ya? Bagus tepaknya bro kita tuh. Gua mah beneran itu. Ya jangan dong, kan lu asinan. Mandi, bihun, bohlam, asinan. Oke. Nadanya yang senja-senja aja. Senja. Oke. Boleh semuanya handphonenya dihidupin lampunya. Ini nyala lah. Gini semua. Boleh teman-teman ya, nggak apa musik. Sebelum mereka hidupin semua kita. Gua begini. Ayo semua, biar kita kelihatan seru malam ini ya teman-teman. Boleh tepuk tangan buat High Hip Live malam ini. High Hip Live Malaysia. Ya. Udah apa kita aja terus. Mandi di hari Jumat bersama teman sekolah. Mandi di hari Minggu bersama teman rumah. Palaku ketiban bihun, wanginya sekali. Kan bihun gua. Ulang. Tapi nadanya bagus tadi. Ulang. Mandi di hari Jumat bersama teman rumah. Mandi di hari Jumat bersama Bapak Lurah. Mandi di hari Jumat bersama di udara. Mandi di hari Jumat perutku terasa lapar. Bihun, 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 Semuanya. bihun, 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 bihun. Next. Ku santap di malam Jumat bersama teman-teman. Ku minum juga air putih dan makan juga. Bihun, bihun, semua. Bihun, 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 bihun. Sebenarnya kakak nyanyi. Bihun, bihun. Viko. Ya. Di malam Jumat ku memakan bihun. Di malam Jumat ku minum air putih. Tapi ternyata mati lampu. Akhirnya aku pasang bohlam. Bohlam, bohlam. Bohlam, 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 Rispo.
ikan asinan. Bolam 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 terasa apa? Lasinan. Bolam bolam. Lagi lanjut. Ku malam Rabu ketemu ibu-ibu lagi menyusui tupai kelabu. Tupai 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 tupai. Mandi di hari Rabu, aku kedinginan, lalu aku memakan bihun dan juga asinan, lalu terterangkan cahaya bohlam sama bohlam 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 asinan asinan bohlam bohlam asinan bohlam bohlam lagi semua bohlam 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 bohlam. Terakhir kita akan mendengarkan sebuah prakata dari Rismo untuk negeri ini. Semoga negeri kita menjadi negeri yang maju. Pesan-pesan dari Ananta Rizky Putra. Berdiri, berdiri. Negeri ini tolong diperbaiki. Jika tidak mampu, undurkan diri. Semua kan? Mundur, 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 mundur. Sekarang juga lagi mundur, 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 mundur. Sekarang juga. Thank you Melbourne. Terima kasih sudah hadir di hari. Terima kasih Rizko dan juga terima kasih Vino. Kita ketemu lagi di High Hit Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohlam. Aduh, aduh. Udah bang, balik bang.